Selamat pagi Ibu Bapak sekalian yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020 kita masih dapat bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan walaupun di tempat rumah kita masing-masing. Tapi semua itu tidak mematahkan semangat kita untuk kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara semua untuk panggilan berbakti kita terambil dari Mazmur 151 ayat 1 yang mengatakan, Haleluya, terpujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Saudara semua, kita akan menaikkan pujian pembukaan kita yang mengatakan, pribadi yang mengenal hati. Kebenaran dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Engkau melayakkan hati kami masing-masing. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam satu nama kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Panggilan memberi kita terambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, saya mengajak saudara untuk memberikan persembahan syukur saudara, persepuluhan saudara, janji iman pembangunan saudara melalui nomor rekening yang ada di dalam layar Anda. Sambil kantong kolektor dijalankan, kita menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan.
bersatu dalam doa? Tuhan, kami mengucap syukur Bapa jika pada pagi hari ini Tuhan kami dapat memberikan persembahan syukur kami Tuhan kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan setiap tangan yang memberi pada pagi hari ini Bapa, Engkau akan memberkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami juga berdoa Tuhan juga untuk mereka yang pada saat ini belum dapat memberi Bapa. Biarkanlah persembahan kami ini Tuhan dapat kami pergunakan di dalam pelayanan di gereja Baptis Mekarsari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya saudara, kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Tetapi sebelumnya marilah kita menaikkan pujian kita yang mengatakan kasih Yesus. Kita akan menaikkan pujian ini dari hati kita yang paling dalam. Kita merasakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan kasih Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, semuanya sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini kita masih beribadah secara online. Kita tetap bersyukur karena kita tetap masih bisa bersama-sama beribadah di dalam keluarga kita masing-masing, mengadakan mesbah keluarga masing-masing. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, karena selama seminggu ini Engkau terus menyertai kami. Kami sudah boleh mendapatkan banyak hal berkat di dalam kehidupan kami, dan saat ini kami ingin beribadah, dan khususnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kami, Roh Kudus akan menolong kami, sehingga ketika firman-Mu diucapkan, dinyatakan, Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kami. Kami boleh mengerti, kami boleh belajar dari firman-Mu, bahkan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni dosa dan kelemahan kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara semuanya, minggu pagi ini adalah minggu keempat atau minggu terakhir dari tema bulanan kita, yaitu menjadi orang Kristen yang kuat. Sudah 3 kali kita mendapat pengajaran mengenai orang Kristen yang kuat. Nah, apakah Bapak Ibu dan Saudara masih mengingat semua yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah
menyampaikan firman Tuhan dari minggu pertama, minggu kedua, dan kemarin minggu yang ketiga. Atau hanya setelah mendengar kemudian melupakan begitu saja. Jangan ya Bapak Ibu dan Saudara, kita harus mengingat semua yang sudah disampaikan, bahkan lebih daripada itu kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Paling tidak kita pesannya itu tetap kita ingat. Yang pertama itu dari Efesus ya, kita harus kuat seperti prajurit. Yang kedua dari Yesaya, orang Kristen yang kuat dalam berbagai masalah. Dan yang ketiga orang Kristen yang berakar kuat. Nah pada saat ini kita akan melihat diri kita untuk melihat bagaimana kita bisa mempraktekkan setiap pengajaran yang sudah diberikan melalui firman Tuhan pada minggu-minggu yang kemarin. Kita akan meneladani satu orang yang luar biasa di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak tokoh yang menunjukkan kekuatan iman mereka. Dan pada saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat seorang atau ya tokoh ya dari Perjanjian Lama yang luar biasa. Dia adalah Ayub. Bagi saya dia adalah Superman. Betul, dia adalah Superman dalam kekuatannya. Bukan kekuatan otot fisik, tetapi mempunyai kekuatan otot rohani. Dia akan menjadi tokoh yang akan kita teladani pada minggu pagi ini. Dan khotbah minggu pagi ini saya beri judul mendeklarasikan kekuatan. Ya, jadi mendeklarasikan berarti menunjukkan atau mempraktekkan kekuatan rohani kita. Tujuannya adalah sebuah contoh atau teladan bagaimana kita mengaplikasikan pelajaran firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam kehidupan kita dengan meneladani tokoh Ayub itu. Mari kita membaca Alkitab untuk melihat siapa Ayub. Walaupun mungkin kita pernah mendengar, tetapi pada pagi hari ini kita akan meneliti lebih dalam lagi siapa dia, sekuat apa dia. Mari kita membuka Ayub 1, kita akan membaca ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, siapakah Ayub? Dia adalah orang dengan keberadaan yang nyaris sempurna, kaya raya. Ya, bahkan dia ada dalam urutan pertama teratas daftar orang kaya di sebelah timur. Dia memiliki begitu banyak ternak, kambing, domba, unta, keledai, dan segalanya. Biasanya kalau orang-orang pada zaman itu mempunyai begitu banyak ternak, mereka juga punya perusahaan sampingan, yaitu perusahaan susu atau kulit untuk membuat tenda, untuk membuat permadani, dan juga perusahaan daging. Jadi dia juga pasti punya karyawan, selain untuk menjaga di padang, juga karyawan di tempat perusahaannya. Selanjutnya dia juga punya keluarga yang luar biasa, yaitu dia punya 1 istri pasti, dan 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 10 anaknya.
keadaan rohaninya juga hampir tidak bercacat karena Allah sendiri memuji Ayub. Nanti ketika pada saat ada sebuah pertemuan di surga di sana, lalu Tuhan berkata kepada iblis yang barusan jalan-jalan mengelilingi bumi, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Karena tidak ada satupun orang di bumi itu yang begitu saleh seperti dia. Jadi Tuhan memuji Ayub sendiri. Tidak ada orang di bumi ini yang begitu saleh seperti Ayub. 2 kali Tuhan memuji seperti itu di awal. Tapi saudara, keadaan yang nyaris sempurna itu tidak membuat Ayub bebas dari badai yang begitu tiba-tiba dan begitu bertubi-tubi, begitu dahsyat, begitu mengerikan, dan hampir-hampir tidak tertahankan. Saudara pernah mengalami badai atau tidak? Kalau kita bicara badai, itu pasti angin, tapi pernah merasakan tidak? Saya hanya melihat banjir yang di malam tahun baru yang paling dekat ya, yang saya masih ingat itu malam tahun baru, di mana saya bisa melihat itu air sungai yang meluap membawa segala sesuatu yang ditemuinya dengan suara yang bergemuruh. Itu aja saya sudah sangat ngeri gitu ya. Kemudian mungkin juga ada yang dari kita pernah mengalami gempa yang kemarin itu juga sangat mengerikan karena membuat banyak orang meninggal, dan itu keadaan yang sangat mengerikan. Nah, ini adalah seperti keadaan Ayub yang pada waktu itu mengalami badai yang besar yang melucuti kehidupan dia habis-habisan. Tetapi apa yang terjadi? Nanti kita akan melihat bahwa Ayub akan bisa keluar dari pusaran badai dahsyat itu sebagai pemenang dengan gemilang. Kekuatan seperti apa yang dimiliki Ayub yang bisa kita teladani pada saat ini? Karena ini masih relevan sampai saat ini untuk kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, Ayub kuat di masa jaya. Iya, betul. Kita perlu kekuatan rohani ketika kehidupan kita terlihat sempurna. Apakah orang sukses itu beban sehingga kita perlu kekuatan rohani? Betul, saudara. Karena kekayaan, kesuksesan bisa menjadi beban. Kekayaan, kesuksesan bisa menjadi seperti rumput teki. Nah, kalau saudara tahu nggak rumput teki yang menjalar-jalar itu, kalau kita lewat dan dia jerat kaki kita itu bisa jatuh. Nah, kekayaan, kesuksesan itu bisa seperti itu. Kalau orang Jawa itu punya falsafah yang mungkin dilupakan atau hanya beberapa orang yang mengingatnya saja, yaitu bunyinya begini: dadi uwong kuwi kudu kuat pangkat lan derajat. Jadi artinya adalah jadi manusia itu harus kuat bila menyandang pangkat yang tinggi atau ketika derajatnya itu tinggi. Jadi maksudnya tentu saja supaya ketika kita ada dalam posisi yang tinggi jangan menjadi sombong. Tetapi maksudnya di sini yang kita akan pelajari di sini adalah pengertiannya adalah kekayaan itu bisa menjadikan kita lemah secara rohani. Bagaimana tandanya seorang yang lemah rohani ketika dia ada di dalam puncak kesuksesan? Tandanya adalah ketika kalau kita sedang ada di dalam puncak kesuksesan, ketika kita merasa tidak lagi membutuhkan Allah karena semuanya baik-baik saja. Kehidupan baik, karir baik, anak-anak sekolah baik, semuanya seperti teratur begitu saja, dan itu berhati-hati. Karena pada saat itu biasanya kita merasa tidak memerlukan Allah. Atau karena kita mempunyai kedudukan yang tinggi, jadi bos di satu perusahaan biasa mendapat perlakuan istimewa, tidak pernah dibantah
oleh bawahan, dipatuhi selalu, karena sebagai atasan biasanya tidak mau atau bawahan tidak berani untuk mengkritik, sehingga kita selalu merasa benar, terbawa gitu ya, terbawa karena kita punya posisi jabatan yang tinggi, tidak pernah dikritik, tidak pernah mendapat celaan, tidak pernah mendapat kritikan, sehingga kita selalu merasa benar sampai ke dalam kehidupan kerohanian, sehingga kita pun tidak suka diingatkan oleh firman Tuhan lagi. Tidak mau diingatkan lagi karena tidak pernah merasa bersalah. Nah, kita harus berpikir apakah kita mulai merasa seperti itu, atau kita sudah berilmu tinggi. Ilmu kita sudah tinggi sehingga hampir segala sesuatu ilmu kita tahu, sehingga tidak perlu lagi firman Tuhan juga. Saudara, berhati-hati kita untuk itu. Ayub dalam kekayaan dan kehormatan yang tidak tertandingi pada saat itu, dia tetap takut kepada Tuhan. Dia bahkan begitu takut kalau anak-anaknya menentang Tuhan atau mengutuki Tuhan. Walaupun mungkin tidak didengar sendiri. Seperti firman Tuhan katakan tadi, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Begitu dia, walaupun dia begitu tenar, walaupun dia begitu tinggi, begitu terhormat, Tuhan tetap menjadi nomor satu di dalam pribadi Ayub. Ya, apakah Ayub hanya bersikap vertikal dalam kekayaannya dan tidak bersikap horizontal, jadi artinya berhubungan dengan Tuhan dan tidak bersikap memperhatikan orang-orang di sekitarnya? Bukan. Karena Ayub selain juga takut kepada Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dia juga hidupnya menjadi berkat. Di Ayub pasal 31, saudara bisa melihat daftar kebaikan sosial yang dilakukan Ayub. Ayub tidak curang dalam berbisnis. Dia mengasihi budak-budak. Dia membantu orang-orang miskin. Tidak ingin menambah istri, menjadi orang tua asuh, menyediakan tumpangan bagi hamba Tuhan, dan banyak yang lain. Dan yang utama, Ayub tidak menaruh kepercayaannya kepada emas atau harta bendanya. Nah, saya pikir kita semua perlu membaca Ayub pasal 31 ini, karena disitulah sebenarnya kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi saudara-saudara, tunjukkan kekuatan rohani kita ketika kita berkaya, ketika kita berkedudukan tinggi, ketika engkau berilmu tinggi. Tunjukkan supaya iblis tidak menerjang kita dan membuat kita jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tunjukkan kekuatan rohani kita bahkan ketika kita bangkrut. Nah, ini bangkrut itu tidak enak, saudara, pastilah ya, tidak enak. Di masa pandemik ini, ketika kita semua diminta berada di rumah, kita mendengar banyak sekali para pengusaha besar kecil gulung tikar. Ribuan pegawai di PHK. Tetangga saya itu kena PHK karena dia menjadi pegawai di sebuah toko yang terkenal yang kita lihat videonya, di mana itu bertangis-tangisan. Nah, itu salah satu tetangga saya juga mengalaminya. Pramuniaga di situ. Nah, para pekerja harian juga kehilangan pendapatan. Pengusaha yang tadinya baik-baik saja jadi menurun. Perusahaan yang tadinya memang naik turun, ya, yang naik turun,
malah makin punya alasan untuk tutup. Apalagi perusahaan yang memang sudah hampir bangkrut. Wah, ini adalah sesuatu badai juga. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Ayub? Ayub juga mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Dalam keadaan yang tenang, dia tiba-tiba mengalami kebangkrutan yang tidak diduganya. Tiba-tiba semua ternaknya tewas, yang jumlahnya puluhan ribu itu habis. Pegawainya tewas dalam sekejap mata. Tiba-tiba unta-untanya juga dirampok. Tiba-tiba kambing dombanya terbakar bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan. Saudara, dapatkah bisa membayangkan reaksi Ayub ketika pegawainya datang satu memberitahu ini habis ribuan. Oke, satu lagi datang, belum selesai bicara, satu lagi datang. Memang Ayub tidak meletakkan kepercayaan atau imannya kepada harta benda, tetapi berat juga saya pikir ya. Dari yang luar biasa kaya, tiba-tiba tidak punya apa-apa. Dan untung saja itu Ayub tidak pingsan aja udah bagus. Saya tiba-tiba mengingat kisah, kalau saudara-saudara tahu kisah Nabal dengan Daud. Nabal yang orang sangat sombong, bengis. Daud berencana akan membunuh Nabal karena tidak mau membantu Daud. Dan Abigail, istrinya, sukses untuk mencegah. Nah, ketika ada kesempatan istrinya berbicara kepada suaminya ini bahwa Daud berniat begini begitu karena akan menghabisi mereka karena kesombongan Nabal. Nabal kemudian membantu. Padahal itu tidak terjadi. Tapi Nabal membantu, dan ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa Nabal stroke. Dan 10 hari kemudian Nabal meninggal. Tidak kuat. Nah, tetapi Ayub diberitahu seperti itu. Tapi dia kuat. Oke, dia kuat karena dia meletakkan hartanya tidak di tempat yang utama. Tetapi kabar yang berikutnya adalah dia kehilangan 10 anaknya. Saudara, keturunan pada waktu itu adalah sesuatu yang penting. Mungkin lebih daripada harta. Jadi kehilangan keturunan dalam waktu yang bersamaan juga dengan seluruh hartanya, itu adalah sesuatu yang pasti berat dialami oleh seorang Ayub yang biasa kehidupannya baik-baik saja. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Kita lihat reaksi Ayub di dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 20 sampai 22. Ini reaksi Ayub setelah semuanya itu diberitahukan kepada dia. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara-saudara, reaksinya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, dia tidak mengutuki, dia tidak bertanya, why God, why me, kenapa saya, kenapa ini Tuhan terjadi dalam hidupku, bukankah aku sudah melayani, bukankah aku sudah saleh. Tidak ada yang seperti itu. Ini terlalu berat untuk aku Tuhan. Tidak seperti itu. Ayub kuat karena dia punya satu prinsip, bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang dia punya itu adalah diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau mau Tuhan ambil, silakan. Jadi Ayub berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
Dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia dengan keluarga dan istrinya. Ya. Nah, itu adalah satu pelajaran bagi kita. Mungkin kita ini tidak punya apa-apa atau pernah bangkrut atau dalam situasi yang sungguh sangat membuat kita sangat down. Mungkin kita bangkrut, mungkin kita tidak punya apa-apa, kehilangan pekerjaan kita mungkin sekarang terpotong gajinya karena harus setengah saja kehadiran atau apapun dengan masa pandemi ini. Ingat, Tuhan itu mudah mau mengambil, mau memberi, mau memberkati kita. Dengan jalan apapun, Tuhan akan bisa memelihara kita. Tunjukkan kekuatan rohani kita di sini. Tunjukkan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Ayub kuat ketika disiksa orang terdekat. Saudara pernah mendengar kata dibully ya? Dibully itu artinya disiksa melalui kata-kata. Ya. Pernah saudara dibully? Pernah membuli? Dibully menyebabkan depresi. Tuduhan yang menyalahkan terus-menerus bisa menyebabkan sakit secara psikologi dan mengarah kepada keinginan untuk bunuh diri. Anak-anak yang dibully teman sekolahnya bisa benar-benar tidak mau sekolah sama sekali. Suami istri bisa saling menyiksa melalui kata-kata mereka. Ayub mengalami pembulian yang berat. Kita tahu bahwa kemudian iblis yang gemes ini karena tidak bisa membuat Ayub berdosa atau jatuh, kemudian minta kepada Tuhan, saya ingin mencoba dengan kesehatannya. Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan bukan karena Tuhan mengizinkan supaya Ayub diuji tes begitu, tetapi Tuhan percaya kepada Ayub bahwa Ayub bisa mengatasinya. Jadi Ayub mengalami satu sakit penyakit yang luar biasa. Sakitnya itu gatal, borok. Saudara pernah gatal? Gatal yang nggak bisa digaruk atau gatal yang sangat gatal sehingga kulit menjadi lecet ketika digaruk saking gatal. Nah ini Ayub 100 kali lebih mungkin levelnya. Menjijikkan. Sakit yang membuat derajat kehormatannya makin turun. Karena dia harus menggaruk-garuk. Dia sudah miskin, sakit pula. Badannya gatal dari telapak kaki sampai kepala, mungkin bau juga. Dalam penderitaan yang luar biasa ini, yang seolah tidak habisnya ini, pembulian pertama datang dari istrinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh istrinya di ayat 9 itu? Pasal 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, seorang yang saleh disuruh mengutuki Allah itu adalah sebuah siksaan. Itu bukan Ayub, tetapi istrinya ini memang sudah tidak kuat. Mungkin dia sudah sangat stres. Jadi dia menginginkan Ayub mengutuki Allah dan disuruh mati saja. Karena dia merasa Ayub tidak mungkin sehat lagi. Ya. Kemalangan demi kemalangan menimpa Ayub. Tetapi Ayub tetap kuat. Dia menolak untuk menentang Tuhan. Bahkan dia menegur istrinya dan berkata, kamu bicara seperti orang gila. Masa kita harus mau hanya terima yang baik saja dan tidak terima yang buruk juga. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya untuk mengutuk Tuhan. Pembulian itu dilakukan oleh istrinya, orang yang terdekat di dalam kehidupannya yang harusnya menyokong. Dan yang kemudian dia juga di penyiksaan itu dengan kata-kata dialaminya juga dari 3 sahabat terbaiknya. Saudara punya sahabat? Saya punya. Biasanya tempat curhat,
tempat apapun yang ada dalam kehidupan, yang ada dalam hati kita omongkan sama dia karena percaya gitu kan. Nah, Ayub juga punya 3 sahabat terbaiknya, Elifaz, Bildad, dan Zofar. Pada awalnya mereka terlihat baik-baik karena mereka datang menjenguk, ikut berduka, mengoyakkan pakaian melihat Ayub dengan wajah yang sudah bengkak, mungkin tidak dikenali. Mereka duduk bersama 7 hari dalam diam. Ketika Ayub merasakan ada kekuatan untuk curhat, di pasal 3 itu, jawaban teman-temannya itu meremukkan hatinya. Karena teman-temannya berkata bahwa Ayub punya salah, kamu salah. Kamu pasti punya salah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menimpakan bencana kepada kamu secara bertubi-tubi. Wah, kemudian berdebatlah mereka. Perdebatan yang sangat menguras energi bagi Ayub yang sudah lelah jiwa dan raganya. Tetapi Ayub bertahan, saudara. Walaupun dia terus bertahan, sampai pada saat ketika Ayub akhirnya mulai limbo. Pada saat itu Tuhan datang secara pribadi kepada Ayub dan memberi kekuatan. Bahkan Tuhan menghukum temannya dan berkata kepada Elifaz yang paling tua, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Kamu harus minta doa supaya saya mengampunimu, kata Tuhan. Dan Ayub melakukannya sehingga teman-temannya diampuni oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, akhirnya Ayub tampil sebagai pemenang. Tuhan memulihkan keadaannya, harta bendanya dilipat gandakan 2 kali. Kalau saudara-saudara akan melihat itu di pasal 42, dan akan kita lihat betapa yang ternaknya sekian nanti di pasal 42 menjadi semuanya menjadi 2 kali. Anak-anaknya lahir lagi, 7 laki-laki dengan 3 perempuan. Tapi kali ini ditambah keterangan bahwa kecantikan anak-anak perempuannya tidak ada yang menandingi di seluruh negeri. Ayub dianugerahi Tuhan panjang umur sampai lanjut usia, menikmati kebersamaan dengan cucu, cicit, dan keturunan yang keempat. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai kesimpulan, mari kita mempraktekkan kekuatan rohani kita, melatihnya walaupun kita tidak selalu sukses, walaupun kita harus jatuh bangun. Tunjukkan kekuatan rohani kita yang pertama ketika sukses, ketika kaya, ketika berkedudukan tinggi, ketika berilmu tinggi. Yang kedua, tunjukkan kekuatan rohani kita bahkan ketika kita bangkrut, kehilangan semua milik berharga kita, karena kita tahu Tuhan yang memiliki semua. Mudah bagi Dia untuk mengambil atau memberikannya kembali bagi kita. Dan yang ketiga, tunjukkan kekuatan rohani kita ketika teman-teman kita seolah-olah menyiksa kita dengan perkataan-perkataan mereka. Mari kita tetap berhati-hati dengan bibir kita. Mari kita percakapkan Tuhan dengan benar. Dan lebih daripada itu, mendoakan mereka supaya hubungan kita dengan teman-teman kita itu tetap baik di mata Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita sesuai dengan anugerah kasih sayang-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan, Engkau akan memeteraikan di dalam hati kami, dan Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami tahu Tuhan akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Setelah kita mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita menaikkan pujian tanggapan kita yang mengatakan, Tuhan menuntun hidupku. Betapa suka
Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, mari kita kembali berdoa bersama-sama pada saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa kami kepada Engkau. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, dari yang pusat sampai kepada yang paling bawah, dari Bapak Presiden, para menteri, bahkan pemerintah-pemerintah daerah di seluruh Indonesia ini. Engkau berikan kebijaksanaan kepada mereka semuanya Tuhan, supaya mereka juga takut kepada Tuhan ketika mereka melaksanakan atau melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus pada saat ini ya Bapak, untuk penanganan COVID-19 ini Tuhan, yang terus sedang diupayakan. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan khususnya bagi para tenaga medis, juga para tenaga keamanan yang siap untuk terus menjaga negara kami ini Tuhan, supaya anak-anak Tuhan atau orang-orang di negara kami ini boleh berdisiplin untuk mengikuti protokol kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kiranya Tuhan akan segera memulihkan dari virus corona ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang di dalamnya ada 4 komponen, yaitu Yayasan Baptis Indonesia, Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia, ada BPN dan Bamusnas. Tuhan kiranya memberkati supaya komponen-komponen ini boleh bersehati, saling bersinergi antara satu dengan yang lain untuk melayani Tuhan, untuk menjangkau Indonesia bagi Tuhan melalui kapasitas mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja baptis di seluruh Indonesia Bapa. Kiranya Tuhan akan memberkati, dan mungkin masih banyak yang saat ini juga yang melaksanakan ibadah secara online. Kiranya Tuhan juga memberkati supaya ini tidak menghalangi kekuatan rohani mereka, iman mereka Tuhan kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, supaya walaupun melalui ibadah secara online, tetapi semuanya boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada banyak mesbah Tuhan yang dibangun, ada banyak kerohanian yang bahkan ditingkatkan melalui ibadah secara online di rumah masing-masing. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk rencana MUBES yang masih tertunda. Kiranya Tuhan akan menolong, supaya Tuhan sendiri yang akan memastikan kapan musyawarah besar untuk gabungan gereja baptis ini boleh dilaksanakan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk gerejamu, Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan terus mengawasi, menjagai kami semua. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa agar seluruh jemaat Mekarsari, dari yang paling kecil sampai yang sudah berusia lanjut, kiranya Tuhan akan senantiasa menjaga dan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan gerejamu mengenai gembala sidang ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami seorang gembala sidang yang sesuai dengan rencanamu, yang seturut dengan kehendakmu, sehingga kami boleh mempunyai pemimpin rohani, untuk kami boleh menjadi panutan dan dipimpin untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membawa hamba-Mu itu ke Gereja Baptis Indonesia Mekarsari. Terima kasih Bapa, dan juga pergumulan kami Tuhan untuk merenovasi gedung gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, karena keadaan keuangan kami masih belum mencukupi, tetapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kami. Dan biarlah kami boleh segera membangun gedung gereja, dan kami boleh bersama-sama akan menikmati gedung gereja yang baru
dan boleh bersama-sama beribadah pada saatnya nanti. Terima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami sebentar lagi akan melakukan kegiatan kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kiranya tangan sentosa Tuhan akan terus mendampingi kami, menyertai kami, dan sampai saatnya nanti kami bertemu kembali dalam ibadah yang berikutnya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kelemahan kami, karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan saudara, ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Saya percaya saudara semua terberkati oleh firman Tuhannya. Semoga hari Minggu ini menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.